Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Handayani dari Program Studi Agribisnis Hortikultura semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan untuk tugas akuntansi penjurnalan akun. Yang pertama, di sini ada sheet nama akun yang isinya itu ini ada nama-nama akun, ada 6 akun, dan ini ada debit kreditnya. Jadi maksudnya tanda positif dan tanda negatif atau plusmen ini, jika harta itu bertambah, ada pemasukan di harta gitu bertambah, hartanya bertambah, berarti harta ini debit. Terus kalau hutang berkurang, hutang, ekuitas, dan pendapatan berkurang, itu berarti debit. HPP dan beban jika bertambah itu juga debit. Dan untuk kredit ini kebalikan dari debitnya, ya. Tetapi ada kasus khusus untuk beban. Jika beban ini dibayarkan, itu masuknya itu di harta. Jadi plus terus jadinya itu debit. Jadi untuk beban ini jika dibayarkan itu masuknya debit ya. Lanjut, di sini ada nama akun, nomor akun dan pengertian dari nama akun. Ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan langsung ke tugasnya. Sini kita buat dulu tabelnya. Ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Nah, untuk tanggal ini diisi sesuai pada soalnya. Misal di sini ada pada tanggal 1 Januari 2017. Jadi 1 Januari 2017. Nah, sebentar. Untuk nama akun ini kita tidak perlu mengisi manual. Kita bisa membuat list-listan seperti ini agar memudahkan kita untuk mengisinya. Caranya kita blok dulu ini. Caranya itu klik Ctrl Shift terus tombol ke bawah, anak panah ke bawah. Nah, kan sudah sampai sini, tapi kita blok aja sampai ke bawah. Udah, ini udah full. Terus kita masuk ke mana ya? Data. Nah, bisa ke atas ya. Sebentar. Oke, ulang ya. Tadi mana ya? Nah, ini kita kan sudah ngeblok semua nih yang nama akun. Kita pilih data, klik data, terus di sini ada dia mau ya data validasi. Ini ada data validasi. Kita klik data validasinya. Nah, di sini pilih nih yang setting, terus kita pilih list, ya, list. Terus di pilihan ini di search, ini kita isikan dengan nama akun, di sheet nama akun. Jadi caranya itu, kita ulang aja ya. Nah, nih, ya, kita ulang aja lah. Sama dengan, ya kan, kita klik nama akunnya ini ditarik ke bawah sama CTRL Shift, CTRL, terus anak panah ke bawah. Dah, terus kita oke. Nah, nanti di sini ada pilihan. Nih, di sini
Ada pilihan kas, bank, piutang, sampai beban utilitas. Nah, terus untuk nomor akunnya ini, kita juga tidak perlu untuk mengisi manual. Kita bisa langsung eh, nanti misalnya kas. Nah, nanti langsung keisi nomor akunnya itu berapa. Caranya dengan rumus VLOOKUP. Nih, kita klik VLOOKUP-nya, terus eh, buka kurung, kita pilih yang ini, sel ini, kas ini. Jangan lupa untuk ini dikunci ya, dikasih kunci dulu dengan cara shift terus nomor 4 ya, kalau di keyboard saya. Ini dikunci, terus nanti setelah itu kita masuk ke sheet nama akun. Oke, kita ulang dulu ya, kita ulang aja. Jadi gini, aduh. Nih, sama dengan, aja sama dengan VLOOKUP kurung, terus kita klik sini, koma, jangan lupa ini dikunci dulu. Setelah itu kita buka di sheet nama akun. Nah, ini kita blok. Ini kita blok semuanya. Nih, sebenarnya bisa kita blok, blok, blok. Dah, setelah itu, karena kita nomor akunnya itu di kolom kedua, jadi ini kita klik dua, terus kita klik false. Nah, jangan lupa di sini dikunci dulu. Ini kunci, ini kunci, ini juga kunci, ini kunci. Nah, sudah. Nah, langsung ke link nih 111. Coba kita cek ya, kasnya 111 apa bukan. Nama akun, kas 111. Benar. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nih, kita tinggal tarik ke bawah. Nih, misalnya ini ya kita belum isi. Kita tarik ke bawah dulu ya. Untuk Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, kita coba cek piutang nih 113. Benar nggak piutang? Benar. Seperti itu ya untuk pengisian nama akun dan nomor akun agar tidak diisi manual. Kita lanjut ke ini penjurnalannya. Di sini ada soal pada tanggal 1 Januari 2017 Joko memulai usahanya. Calon cantik menaruh uang tunai ke kas sebesar 10 juta. Berarti itu kas masuk nih 10 juta. Kas itu kan hutang ya, aset. Kok hutang? Harta, aset. Kalau bertambah, tadi masuknya ke debit. Jadi 1 Januari, kita tulis dulu tanggalnya 1 Januari. Nama akunnya itu kas. Nomor akunnya 111, debitnya kita masuk ke debit 10 juta. Kenapa masuk ke debit? Karena kasnya bertambah, hartanya bertambah. Jadi debit. Terus modal. Modalnya ini 10 juta. Nah, modal. Modal kan itu ekuitas. Ekuitas kalau bertambah itu kredit. Nih, ekuitas bertambah itu kredit. Oke, lanjut ke tanggal ini nom 2 Januari nomor 2. Nah, nomor 2. 2 Januari Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Ingat ya, peralatan dan perlengkapan itu berbeda. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250.000 secara cash atau tunai. Nah, kita tulis dulu tanggalnya 2 Januari 2017. Ditulis dulu nama akunnya. Tadi kan ada beli perlengkapan dan peralatan. Jadi kita tulis dulu perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan ini termasuk ke aset. Nah,
aset itu kan harta. Harta jika bertambah, berarti masuk ke debit. Kita tulis perlengkapannya tadi berapa. Perlengkapan 250 peralatan 1 juta. Ini 250 perlengkapan peralatan 1 juta. Nah, dibayar secara cash atau tunai. Berarti kan menggunakan uang kas ya. Kasnya hartanya berkurang. Harta berkurang masuk ke kredit. Kita totalkan nih. Tadi kan beli 1 juta, peralatan 1 juta dan perlengkapan 250. Jadi kas ini kreditnya itu yang keluar 1.250. Begitu. Lanjut nih nomor 3. Januari, 3 atau 3 Januari, bayar sewa tempat untuk salon 2 juta selama setahun secara tunai. Bayar sewa tempat ya. Sewa dibayar di muka. Nah, ini kan termasuk aset ya. Aset itu kan harta. Harta jika bertambah masuk ke debit. Tadi debitnya 2 juta, tadi dibayar secara tunai. Secara tunai, jadi kasnya keluar nih. Hartanya keluar nih 2 juta, berarti masuk ke kredit. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. 5 Januari pendapatan usaha salon diterima sebesar 400.000 secara tunai. Jadi nama akunnya itu ada pendapatan usaha dan secara tunai, berarti kas ya. Pendapatan usaha salon diterima sebesar, berarti masuk nih pendapatan. Nah, 5 Januari. Nih 5 Januari 2017 nama akun kas dan pendapatan usaha. Tadi kan kasnya dibayar secara tunai. Masuk nih, kas tambah harta bertambah. Jadi masuk ke debit 400.000. Pendapatan bertambah. Pendapatan jika bertambah masuk ke kredit. Nih, kredit. Lanjut nih ke soal berikutnya. 6 Januari, karena mendapat proyek foto keluarga dan Joko sebagai make up-nya, upah salon Joko itu sebesar 10 juta. Namun dibayar uang sebagian dulu secara tunai dan akan dilunasi saat pekerjaannya selesai. Tadi 6 Januari ya. Terus nih 6 Januari kas. Nah, nih kas pendapatan yang diterima di muka. Nah, dah. Kasnya tadi berapa nih kas? Kas masuk 3 juta. Kas masuk 3 juta. Berarti kan hartanya bertambah. Masuk ke debit. Pendapatannya bertambah. Masuk ke kredit. Lanjut nih nomor 2. Soal berikutnya 9 Januari. 9 Januari adanya pengerjaan make up artis kepada Ibu Rita. Namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Nah, itu akan dibayar saat tanggal 29 Januari. Berarti artinya eh, itu memberikan piutang. Piutangnya bertambah. Piutang itu termasuk ke aset, termasuk ke harta ya. Aset itu kan harta. Nah, piutang nih, piutangnya bertambah, berarti masuk ke debit. Pendapatan usahanya juga bertambah, masuk ke kredit. Nah, lanjut. 16 Januari, Joko membeli perlengkapan salon kepada UD Salma. Namun, UD Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000. Nih, perlengkapan. Tadi kan beli perlengkapan nih. Perlengkapan itu kan aset, masuk ke harta. Jika bertambah, mestinya debit. Jadi 1.500.000. Nah, tapi tadi dibayarnya di mana tadi? Dikasih waktu pembayaran hingga bulan depan. Berarti itu tidak secara cash, tidak tunai, tapi berhutang. Masuklah nama akun hutang dagang. Jika hutang bertambah, masuk ke kredit 1.500.000. Oke, lanjut.
20 Januari membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000 secara tunai. Oke. Nah, ini nih, biaya telepon dan listrik itu termasuk ke beban utilitas. Sebenarnya tuh ada sendiri tadi beban listrik dan biaya, tapi beban listrik dan beban telepon. Tetapi di situ tidak dijelaskan eh, apa namanya nominal secara rincinya ya. Jadi kita masukkan ke beban utilitas. Beban utilitas tuh ya beban utilitas itu gabungan dari beban. Jadi di sini beban utilitas itu mewakili dari beban listrik ditambah beban telepon. Itu totalnya 900.000. Dibayar secara tunai. Nah, ingat tadi. Jika beban dibayar, itu tidak masuk ke kredit. Walaupun beban dibayar, itu beban dibayar. Itu kan emang secara logika itu kan berkurang ya. Kita bebannya berkurang nih. Harusnya kredit kan. Tetapi khusus untuk beban ini, jika beban dibayar, itu tadi masuknya ke harta dan harta jika bertambah masuk ke debit. Nah, makanya di sini beban utilitas bertambah masuk ke debit 900.000 dibayar secara tunai. Berarti pakai kas. Kas berkurang, harta berkurang, berarti masuk ke kredit. Lanjut 22 Januari. 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai sama tadi. Jadi ada perlengkapan dan peralatan. Nah, perlengkapan dan peralatan aset bertambah, harta bertambah jadi masuk ke debit. Sini 150.000 tambah 2 juta. Nah, dibayar secara tunai, berarti kas. Kas berkurang, masuk ke kredit. Nah, jadi 2.150.000. Lanjut 23 Januari. 23 Januari, Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. Nah, nih, itu berarti nama akunnya ada dua, Brave dan Kas. Kenapa Brave? Karena Brave itu, ada ya, Brave. Nah ini, Brave, pengambilan modal dari perusahaan oleh pemilik. Nah, jadi Brave-nya bertambah, harta hartanya bertambah, ekuitasnya bertambah, maaf. Ekuitasnya, tadi Brave ini kan tadi kan pengambilan modal ya. Nih, pengambilan modal. Modal kan itu ekuitas. Jadi ekuitasnya bertambah. Hmm, Brave pengambilan modal dari perusahaan itu. Nah, Brave ini bertambah jadi masuk ke debit. Nah, tadi 23 cukup mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, Brave-nya bertambah dibayar secara langsung berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang jadi masuk ke kredit. Oke, kita lanjut ke tanggal 27 Januari. 27 Januari, Joko pendapatan usaha jasa salon sebesar 800.000 secara tunai. Berarti ini nama akunnya pendapatan usaha dan kas ya. Karena dibayar secara tunai, jadi kas. 27 Januari kita tulis, terus nama akunnya kas dan pendapatan usaha. Jadi kas masuk, harta bertambah jadinya 800.000, pendapatan usaha bertambah jadi kredit 800.000, dan kas tadi masuk ke debit. 28 Januari. 28 Januari, Joko membayar hutangnya yang terjadi pada tanggal 16 Januari sebesar 1.500.000 secara tunai. Jadi nama akunnya itu ada hutang dagang dan kas. Hutang dagangnya masuk ke
debit 1.500.000. Ini kan ibaratnya eh, membayarkan kewajiban. Jadinya masuk ke debit secara tunai, berarti kas berkurang, harta berkurang, masuk ke kredit 1.500.000. Lanjut, 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara langsung atau tunai. Nah, di sini beban gaji, ingat tadi, jika beban dibayarkan, itu masuknya ke harta. Dan itu berarti hartanya bertambah, debit, maksudnya ke debit. Jadi di sini nama akunnya ada beban gaji dan kas. Beban, tadi nama berapa sih? Ya kan benar dibayarkan gaji pegawai, benar. Beban gaji, gajinya ini 300.000, debit, terus kasnya berkurang untuk membayar, gajinya kredit 300.000, harta berkurang. Terakhir, saat terakhir, 30 Januari, Joko mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta secara tunai. Mendapat pembayaran dari proyek. Berarti ini kasnya masuk nih 7 juta. Dan piutangnya berkurang. Kas masuk. Nama akunnya kas dan piutang ya. Kenapa piutang? Karena tadi Joko mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari. Berarti. Jadi itu kan dia saat tanggal 6 Januari ini memberikan piutang pada pelanggannya gitu kan. Nah, dibayarlah pada tanggal 30 Januari ini eh dibayarlah 7 juta setelahnya dari proyek tanggal 6 Januari ini, dari piutang 6 Januari. Jadi nama akunnya itu kas dan piutang. Kas masuk nih 7 juta karena dibayar secara tunai. Jadinya debit 7 juta, terus piutangnya berkurang, harta berkurang 7 juta. Jadi masuk ke kredit. Begitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya ini digeser-geser seperti ini. Nah, ini caranya itu di freeze ya. Ini misalnya kita mau nge-freeze di bagian sini. Jadi ini diklik. Terus kita ke view. Nah, di sini ada freeze. Nah, tinggal klik ini freeze. Sama seperti yang nama akun tadi. Ini kan kita mau di sini nih. Biar gini. Nah, ini tinggal di freeze saja ya. Baik, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.